Nova di Jakarta. Apa maksud dari kitab Bilangan 23 ayat yang ke-9, 19? Saya bacakan ayatnya pendeta. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Pertanyaannya, tapi Yesus adalah anak manusia. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih. Itu ayatnya tadi sudah dibaca itu tadi. Itu Ya. ayatnya itu. Betul. Bilangan 23 ayat 19. Jadi kalau Jeffrey mau buat ini sebagai pertanyaan, kenapa ada pertanyaan ini berdasarkan ayat tadi? Karena di awal pendeta dikatakan Allah bukanlah manusia, tapi kan Allah itu anak manusia, dilahirkan oleh manusia Sebagai gitu. Yesus. Dan Yesus Ya, kita Yesus bilang itu kan dilahirkan oleh Yesus itu dilahirkan Maria gitu. Lalu kemudian ada kata-kata bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Ya. Oke, jadi ini pertanyaannya adalah tentang istilah atau kata anak manusia yang tertulis dalam Bilangan 23 ayat yang ke-19. Ya. Apakah kata anak manusia ini merujuk kepada Yesus? Sehingga kalau Yesus adalah anak manusia, kenapa di sini dikatakan anak manusia menyesal, anak manusia atau manusia berdusta, padahal Yesus tidak berdusta? Kira-kira demikian pertanyaannya ya. Sepakat ya, Stephen? Ya, Ya, betul Pak Pendeta. betul pendeta. Oke, terima kasih. Pertama-tama yang perlu kita renungkan atau cermati bahwa ayat ini ditulis sebelum Allah menjelma menjadi manusia. Yang pertama. Tapi bukan itu jawaban sebenarnya. Karena ini tentang istilah anak manusia. Pertanyaannya adalah, untuk membantu kita menanggapi pertanyaan ini, kita buat pertanyaan yang lain adalah, apakah semua istilah anak manusia dalam Alkitab merujuk kepada Yesus? Setiap kali kita lihat istilah anak manusia, oh itu Yesus, anak manusia, itu adalah Yesus. Apakah demikian? Mungkin demikian pertanyaannya, kita ubah sedikit. Bisa. Oke, Bisa. sekarang coba kita lihat beberapa ayat di dalam Alkitab. Contohnya kita buka dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-39. 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-39. Ini tentang doa Salomo. 1 Raja-Raja 8 ayat 39. 39, ya. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya mengampuni, bertindak, dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Oke, di sini ada engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Kira-kira di dalam doa Salomo waktu dia mengatakan engkaulah yang mengenal hati semua anak manusia, kira-kira tentang siapa dia sedang berbicara? Dia sedang berbicara tentang orang-orang Israel. Dia sedang berbicara tentang manusia. Bahwa Allah mengenal hati manusia dan dia berdoa agar supaya bila mana umat Tuhan berdoa, Tuhan boleh melihat hati mereka, mendengar doa mereka, karena dia mengenal semua hati manusia. Itu maksudnya. Jadi bukan istilah anak ke manusia, lalu kemudian itu artinya adalah Yesus. Coba kita baca ayat yang lain. Bagaimana kalau kita buka di dalam Ayub 25 ayat yang ke-6. Ayub pasal yang ke-25 ayat yang ke-6. Ayat mungkin kita baca mulai ayat yang ke-4. Ayub 25 ayat 4 ya pendeta. Ya. Ayub 25 ayat 4. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah
dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Terus sampai 6. Ayat 5. Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berenga, anak manusia yang adalah ulat. Ya. Jadi itu bukan berbicara tentang Yesus. Berbicara tentang manusia. Ya, yang adalah orang berdosa. Ini adalah pada waktu ada perdebatan atau dialog antara Ayub dan teman-teman yang datang untuk menjenguknya pada waktu dia sedang terpuruk, sedang sakit, kehilangan segalanya. Kita baca satu ayat lagi lah ya. Kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Ini ayat cukup terkenal. Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Mazmur 8 ayat 5. Ya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Terima kasih. Di dalam tulisan-tulisan puitis, kitab Mazmur, Amsal, ada kalimat-kalimat yang dilihat sebagai kalimat yang paralel. Contohnya di sini, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Ada manusia, lalu kemudian engkau yang menunjuk kepada Tuhan, lalu mengingatnya. Lalu disusul dengan kalimat yang berikut, yang paralel dengan kalimat yang pertama, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Jadi manusia paralel anak manusia. Lalu kemudian mengingat paralel dengan mengindahkan. Jadi yang dimaksudkan dengan anak manusia di sini ya manusia. Manusia biasa, kita. Manusia ciptaan Tuhan. Dan masih ada lagi ayat-ayat yang lain yang boleh. Tadi di Ayub 25, tadi ada beberapa paralel di sana kalau dilihat. Ayat 4 mengatakan yang dilahirkan perempuan. Lalu kemudian ayat yang ke-6 manusia, lalu kemudian anak manusia. Jadi yang dilahirkan perempuan, manusia, anak manusia menunjuk kepada ya manusia, ciptaan Tuhan. Jadi tidak semua istilah anak manusia menunjuk kepada Yesus. Dalam perjanjian baru, Yesus sendiri menyebut tentang dirinya anak manusia. Dalam istilah tersebut, Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia karena dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya, tetapi tidak dengan apa yang dituliskan dalam Bilangan 23 ayat 19 dan tidak semua istilah anak manusia, khususnya yang ada dalam Alkitab Perjanjian Lama, itu artinya Yesus Kristus. Terima kasih.